Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 318, Memprovokasi Kemarahan Publik. Wah, aku sudah hidup bertahun-tahun, dan belum pernah melihat pemuda yang begitu berani. Wawasanku benar-benar luas hari ini. Master Qi mencibir, tatapan dinginnya menatap tajam ke arah Fang Lin. Penatua Su menepuk bahu Fang Lin dan berkata, kamu bisa pergi dulu. Fang Lin memberi hormat dengan kepalan tangan kepada Tetua Su, kemudian mengabaikan sepenuhnya kemarahan Guru Qi dan kedua muridnya, dan melangkah keluar dari sana dengan santai. Wajah Guru Qi menjadi gelap, Penatua Su masih tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Akan tetapi kedua murid Guru Qi menjadi sangat marah, mereka saling bertukar pandang, lalu Zhang Tiande yang berbadan besar juga ikut keluar. Kembali di aula, Fang Lin melihat saudara-saudara Zhong telah menerima nomor mereka. Angka-angka ini menandakan identitas mereka untuk penilaian publik di sore hari, dan kedua bersaudara itu tampak sangat senang dengan angka-angka yang mereka peroleh. Fang Lin mendekat dan mengembalikan liontin itu ke Zhong Haoran sambil berkata, karena ini pusaka keluargamu, simpanlah dengan baik. Kedua saudara Zhong mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang sebesar-besarnya kepada Fang Lin. Fang Lin duduk, masih merasa agak kesal, begitu dia melihat Zhang Tiande juga melangkah keluar, alisnya sedikit berkerut. Setelah melangkah keluar, Zhang Tiande melihat sekeliling, dan dia segera menemukan Fang Lin. Senyum dingin tersungging di bibirnya saat dia berjalan lurus ke arahnya. Fang Lin, kamu belum berlutut dan meminta maaf, kami saudara tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja, kata Zhang Tiande yang berdiri di samping Fang Lin dengan arogan. Suaranya keras, banyak orang di aula mendengarnya, dan mereka semua menoleh dengan heran, tidak begitu mengerti apa yang tengah terjadi. Namun nama, Fang Lin, memang sangat familiar di aliansi Pil. Lagi pula, dialah yang lulus penilaian dengan nilai tertinggi, talenta muda nomor satu di antara para penyuling Pil di negara Qian, dan seseorang menuntutnya untuk berlutut dan meminta maaf. Banyak orang yang menonton dengan dingin, dan bahkan lebih banyak lagi yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap Zhang Tiande, merasa bahwa dia bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, Fang Lin adalah seorang penyuling Pil dari aliansi Pil negara Qian. Membuatnya berlutut dan meminta maaf sama saja dengan menamparkan wajah mereka, bukan? Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak ada hubungannya dengan Fang Lin, mereka semua adalah warga negara Qian. Melihat seseorang membuat masalah sekarang, mereka tentu saja memendam sedikit rasa kesal. Fang Lin menatap Zhang Tiande dengan tidak sabar dan berkata, apakah kamu belum bosan dengan ini? Kamu pikir kamu benar-benar hebat, bukan? Hanya karena kamu memiliki hak istimewa untuk memuja seorang guru yang cukup bergengsi. Tanpa gurumu, kamu pikir kamu siapa? Menggonggong di hadapanku. Mengira kamu orang penting. Zhang Tiande tercengang. Penonton yang tertawa pun banyak, dan lebih banyak lagi yang merasa senang. Fang Lin menyuarakan apa yang ingin mereka katakan selama ini. Benar, banyak orang di sini sangat tidak menyukai kedua murid Master Qi. Ya, kalian adalah murid Master Qi, tetapi menurutmu siapa yang kalian pamerkan saat kalian datang dengan sombong? Perkataan Fang Lin adalah apa yang ingin didengar oleh orang-orang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak mendukungnya. Zhang Tiande sangat marah, kata-kata Fang Lin benar-benar menusuk harga dirinya, wajahnya terasa sangat panas. Kau mencari kematian. Zhang Tiande kehilangan akal karena marah, dan tanpa berpikir panjang, dia meninju Fang Lin. Fang Lin menyeringai dalam hati, menunggu dengan saksama sikap impulsif Zhang Tiande. Saat itu, Fang Lin tidak melawan, dan menerima pukulan Zhang Tiande tepat di dada. Ah! Fang Lin menjerit pura-pura, lalu jatuh ke tanah. Mendengar ini, para pembuat pil di aula semuanya terbakar amarah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini terlalu berlebihan. Benar-benar keterlaluan. Sekelompok pembuat pil mengelilingi Zhang Tiande, semuanya menunjuk dan berteriak padanya dengan marah. Apa yang kalian semua coba lakukan? Apakah kalian tahu siapa aku? Zhang Tiande sama sekali tidak takut, tetapi malah melotot ke semua orang dan berteriak. Orang-orang semakin terprovokasi oleh sikap Zhang Tiande, mereka telah melihat kesombongan, tetapi mereka belum pernah melihat keberanian seperti itu. Siapa sebenarnya dia menurut Anda? Pukul saja dia. Di tengah kekacauan itu, seseorang berteriak, lalu sebuah pukulan keras dilancarkan ke perut Zhang Tiande. Setelah ini, yang lain juga bergegas, berteriak dan mengeroyok Zhang Tiande. Begitu seseorang memimpin,
yang lain ikut serta. Zhang Tiande, meskipun kuat, dengan cepat ditahan oleh kerumunan dan mulai berguling-guling sambil memegangi kepalanya. Terlebih lagi, pukulan yang datang entah dari mana itu benar-benar menghantamnya dengan sangat keras, seakan-akan telah menggeser organ-organnya. Kali ini, Zhang Tiande benar-benar dalam masalah. Semua orang terus menyerangnya tanpa peduli batas, karena Zhang Tiande telah memprovokasi massa. Bahkan beberapa pengurus aliansi PIL ikut bergabung, sama sekali tidak mempedulikan siapa guru Zhang Tiande. Karena semua orang telah mengambil tindakan, tidak melakukan sesuatu akan terasa tidak adil bagi mereka sendiri. Lagi pula, bahkan jika terjadi kesalahan, mereka tidak akan menghukum banyak orang. Zhang Tiande benar-benar bingung, bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini. Apakah orang-orang ini semua gila, berani memukulinya meskipun tahu siapa dia? Sayangnya, Zhang Tiande tidak tahu apa arti menahan diri, kalau tidak, dia tidak akan berada dalam kesulitan seperti itu. Semua keributan itu dengan cepat mengusik orang-orang yang ada di dalam. Tetua Su dan Guru Qi keduanya segera muncul, dan terkejut dengan pemandangan yang mereka lihat. Fang Lin tergeletak di satu sisi seolah terluka, sementara segerombolan pembuat pil dari aliansi pil memukuli Zhang Tiande yang sudah tidak berdaya untuk melawan. Ekspresi wajah Tetua Su tak ternilai harganya. Ia ingin tertawa tetapi tidak bisa, karena kehadiran Guru Qi, jadi ia menahannya. Sebaliknya, Tuan Qi benar-benar berbeda. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar, jelas gelisah hingga tak bisa tenang. Sun Kei juga tercengang, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana bisa murid juniornya dipukuli oleh semua orang hanya beberapa saat setelah melangkah keluar? Baiklah, baiklah, semuanya berhenti. Jangan lanjutkan masalah ini. Tetua Su angkat bicara tepat waktu, mengingat jika mereka terus memukuli Zhang Tiande seperti ini, dia bisa dipukuli sampai mati, dan itu akan menyebabkan masalah serius. Semua orang berhamburan sekaligus, meninggalkan Zhang Tiande tergeletak di tanah sambil melolong menyedihkan. Sun Kei bergegas menghampiri dan melihat keadaan Zhang Tiande yang tidak sedap dipandang. Wajahnya penuh luka memar dan babak belur, sehingga tidak tahan melihatnya. Bahkan jika ibu Zhang Tiande ada di sana, dia tidak akan mengenalinya. Penatua Su, kau harus menjelaskan ini. Master Qi, yang untuk pertama kalinya tidak bisa tetap tenang, berteriak, menunjuk jarinya ke arah Penatua Su. Tetua Su masih tersenyum lebar, tentu saja, saya akan menjelaskannya kepada Guru Qi. Murid utama Guru Qi telah melakukan tindakan yang tidak dapat diterima, menyebabkan kemarahan massa, dan saya tidak memiliki perasaan buruk tentang masalah ini. Guru Qi, Anda dapat yakin. Master Qi hampir pingsan, pandangannya mulai kabur. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sangat keterlaluan sampai sejauh ini. Bab 319, semua tergantung pada keterampilan akting. Zhang Tiande dipukuli oleh orang-orang dari aliansi PIL. Meskipun kondisinya tampak menyedihkan, luka-lukanya tidak terlalu parah. Akan tetapi, sebagai murid Master Qi dan dipukuli habis-habisan di hadapan banyak orang, dia merasa seolah-olah kehilangan seluruh harga dirinya. Tuan Qi menggeram marah, bersumpah akan membuat mereka yang bertanggung jawab membayar, tetapi tidak ada yang peduli, bahkan Tetua Su hanya memutar matanya dengan jijik. Dengan begitu banyak orang yang terlibat, apa yang mungkin bisa dia lakukan? Menangkap mereka semua. Master Qi mengerti bahwa muridnya telah dipukuli tanpa alasan, dia sangat marah, tetapi ada terlalu banyak orang yang terlibat dan tidak ada cara untuk menghukum mereka semua. Lagi pula, kemanapun Anda pergi, hukum tidak menghukum massa. Penatua Su, tolong berdiri untukku. Pada saat ini, teriakan Fang Lin datang, menarik perhatian semua orang ke arahnya. Wajah Fang Lin pucat pasi sambil memegangi dadanya, tampak seperti mengalami luka dalam. Dia meratap, Penatua Su, Zhang Tiande telah melukaiku secara internal. Dia tidak menghormati aliansi PIL negara Qian. Penatua Su menatap dengan heran pada wajah Fang Lin yang menangis terseduh-seduh sementara semua orang juga tampak bingung. Master Qi hampir juling karena marah. Ia berpikir, muridku terluka jauh lebih parah, tetapi kaulah yang meratap di sini. Siapa sebenarnya korbannya? Sun Kei sangat marah dan menunjuk Fang Lin sambil meraung, gara-gara kamu, adik laki-lakiku jadi begini. Kamu pantas mati. Fang Lin tampak ketakutan dan meratap lebih keras lagi, Penatua Su lihat, orang ini bahkan lebih ganas daripada Zhang Tiande. Apakah tidak ada keadilan yang tersisa? Kapan aliansi PIL negara Qian kita diganggu seperti ini?
Para pembuat pil lainnya yang melihat kondisi Fang Lin yang menyedihkan merasa berempati dan melotot ke arah Master Qi dan Sun Kai. Sun Kai menjadi agak takut. Jika dia membuat orang lain kesal dan mereka semua menyerangnya, itu tidak akan ada gunanya. Su Jianchuan, aku akan melaporkan semua yang telah kualami bersama murid-muridku di sini kepada orang-orang di atas sana. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menanganinya. Guru Qi mendengus. Tetua Su tersenyum tipis, bagaimana cara mengatasinya, bukan urusanmu, Master Qi. Sebaliknya, kamu harus meluangkan waktu untuk mengajari murid-muridmu dengan benar. Jika mereka terus bersikap sombong dan mendominasi, aku khawatir mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Mendengar hal ini, Sun Kai menggigil sementara Master Qi dipenuhi dengan kejengkelan, bagaimana aku mengajar murid-muridku bukanlah urusanmu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju aula dalam. Sun Kai, sambil menggendong Zhang Tiande yang babak belur dan terluka, mengikuti dengan diam ke aula dalam tanpa memperlihatkan kesombongan apapun. Setelah Guru Qi dan murid-muridnya pergi, Fang Lin berhenti menangis. Setelah mengamati lebih dekat, wajahnya sama sekali tidak berlinang air mata, jelas bahwa dia hanya berpura-pura selama ini. Saudara-saudara Zong menyaksikan dengan takjub, butuh beberapa saat bagi mereka untuk memahami apa yang tengah terjadi. Fang Lin melirik mereka dan tersenyum, bagaimana aktingku? Zong Haoran terdiam, dan Zong Xiaorou yang naif mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar percaya bahwa Fang Lin telah terluka secara internal oleh Zhang Tiande dan diam-diam merasa khawatir. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia hanya berakting, penampilannya terlalu meyakinkan. Fang Lin menggelengkan kepalanya sambil bercanda dan bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia benar-benar senang dengan kemampuan aktingnya. Menjelang sore hari, penilaian publik pun berlangsung. Lebih dari 300 peserta ujian dengan tertib memulai ujian. Saudara Zong ada di antara mereka dan Fang Lin telah memberi mereka instruksi khusus untuk memastikan mereka akan lulus ujian. Namun, Fang Lin tidak dapat berbuat banyak. Ia dapat membantu saudara-saudara Zong mengikuti ujian, tetapi ia tidak dapat secara langsung membuat mereka lulus. Bagian paling krusial dari ujian itu ada di tangan mereka. Fang Lin juga merupakan peserta ujian, namun bukan untuk ujian umum, melainkan untuk ujian pemurnian pil 3 kuali. Karena seluruh aliansi pil sibuk dengan ujian publik, ujian Fang Lin hanya dapat diadakan setelah semuanya selesai. Guru Qi tidak hadir pada 2 tahap pertama ujian, begitu pula murid-muridnya. Tetua Su dan anggota aliansi pil lainnya juga tidak peduli. Apakah Anda datang atau tidak, itu hanya formalitas. Banyak pemuda dan pemudi yang tersingkir selama 2 tahap pertama. Lebih dari 300 kandidat berkurang menjadi sekitar 50 orang pada tahap ketiga. Di antara 50 orang ini, saudara Zong menonjol. Mereka berhasil melewati 2 tahap pertama dan berhasil mencapai tahap akhir, pemurnian pil. Kedua saudara kandung itu memperoleh skor yang sangat baik, yang merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Fang Lin merasa lega mengetahui hal ini. Sepertinya saudara Zong memang berbakat. Dia tidak menyesal mensponsori mereka. Tahap ketiga menguji pemurnian pil, yang merupakan bagian paling penting. Meskipun Master Qi enggan, dia tetap muncul dengan ekspresi muram di wajahnya. Guru Qi, apakah Anda melihat ada anak yang sangat istimewa di antara anak-anak ini? Tetua Su sengaja bertanya karena Guru Qi masih menyimpan dendam. Mendengar ini, Tuan Qi menjadi kesal, jangan memprovokasi saya lagi, Su Jianchuan. Anda akan membayarnya nanti. Penatua Su tertawa terbahak-bahak, tidak merasa terganggu sama sekali. Akhirnya, ujian berakhir. Master Qi yang gelisah tidak menunggu hasilnya. Dia langsung meninggalkan tempat ujian. Dari lebih dari 50 kandidat, hanya 11 yang lolos ke tahap akhir. Semua kandidat lainnya gagal tanpa kecuali. Saudara Zong tidak mengecewakan Fang Lin dan termasuk di antara ke-11 yang berhasil. Ketika mereka mengenakan lencana penyuling pil 1 kuali di dada mereka, mereka berdua diliputi emosi. Zong Xiaorou bahkan menangis. Setelah mendapatkan lencana itu, mereka merasa memiliki karena mereka bukan lagi yatim piatu yang tidak memiliki rumah. Meskipun aliansi pil juga mengalami kesulitan, setidaknya kedua bersaudara itu telah terlindungi. Sekarang, sebelum keluarga Shen merencanakan tindakan lebih lanjut terhadap mereka, mereka harus mempertimbangkan konsekuensi dari memprovokasi aliansi pil. Saudara Fang, Anda adalah penyelamat kami berdua, kami bersedia menjadi pelayan Anda dan membalas kebaikan Anda,
kata kedua bersaudara itu saat mereka mendekati Fang Lin, dengan Zhong Haoran yang paling emosional. Fang Lin menyeringai dan menepuk bahu mereka, aku tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, bakatmu sendirilah yang membuatmu berhasil melewati ujian. Apa rencanamu? Apakah kamu akan tinggal di sini? Zhong Haoran mengangguk, kita sekarang tidak punya rumah, jadi kita harus tetap tinggal di aliansi Pil. Aku ingin mengikutimu ke Sekte Kabut Ungu, tetapi aku tidak bisa meninggalkan Xiao Rou sendirian di sini. Keduanya punya potensi, aku ingin membawa mereka bersamaku. Tepat saat itu, Master Qi tiba-tiba menyela, menunjuk ke arah saudara Zhong tanpa melirik Fang Lin. Bab 320, Konvensi Penyuling Pil. Kedua bersaudara Zhong berdiri linglung, tidak tahu bagaimana menangani situasi tersebut saat mereka melihat Fang Lin. Fang Lin tersenyum dan berkata kepada Guru Qi, sepertinya Anda tidak puas dengan kedua murid Anda dan mempertimbangkan untuk menjadikan kedua saudara ini sebagai murid baru Anda. Master Qi menatap Fang Lin dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, siapa yang akan kupilih sebagai murid bukanlah sesuatu yang bisa kau, sebagai junior, katakan. Kedua orang ini sudah menarik perhatianku dan akan segera pergi bersamaku. Mendengar ini, saudara Zhong menjadi cemas. Apa yang terjadi? Mereka baru saja menetap di negara Qian dan tidak berniat pergi bersama Tuan Qi. Di mata saudara Zhong, Tuan Qi tidak tampak seperti orang baik. Jika mereka mengikutinya, mereka mungkin akan dijual tanpa menyadarinya. Fang Lin terus tersenyum, bahkan jika Tuan Qi tertarik pada mereka, pendapat mereka sendiri harus dipertimbangkan. Aku yakin seseorang dengan kedudukan seperti Tuan Qi tidak akan melakukan penculikan paksa terhadap orang lain. Master Qi mencibir. Di matanya, kedua bersaudara itu naif. Dia percaya beberapa janji remeh darinya akan dengan mudah memengaruhi mereka. Lagi pula, tidak perlu berusaha keras. Master Qi tertarik pada saudara Zhong karena teknik mereka selama penilaian teknik alkimia ketiga tampak sangat mirip dengan yang ada di buku kuno yang pernah dibacanya. Hatinya yang tamak ingin mempelajari teknik alkimia ini dari mereka. Klaimnya bahwa dia tertarik pada bakat mereka adalah omong kosong. Yang dia inginkan hanyalah teknik alkimia yang merupakan warisan keluarga Zhong. Apakah kalian tahu siapa aku? Tanya Guru Qi, sambil bersikap angkuh dan berwibawa terhadap saudara Zhong. Saudara-saudara Zhong menggelengkan kepala, mereka tidak tahu siapa dia. Master Qi tersenyum sinis dan berkata, saya Qi Sanxuan, seorang tetua dari aliansi Pil di negara Xuan. Jika Anda mengikuti saya ke negara Xuan, saya dapat merekomendasikan Anda untuk menjadi pengurus di aliansi Pil. Di masa depan, Anda akan memiliki kesempatan untuk belajar di aliansi Pil 3 negara atas. Itu akan jauh lebih baik daripada tinggal di negara Qian yang kecil. Mendengar ini, mata Fang Lin sedikit bergerak. Jadi, Tuan Qi berasal dari aliansi Pil di negara Xuan, dan keluarga Dugu juga bermarkas di sana. Saudara-saudara Zhong saling berpandangan, wajah mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Fang Lin tertawa kecil. Omongan manis Guru Qi mungkin akan memengaruhi seseorang yang kurang berpengalaman, tetapi saudara Zhong, setelah melalui insiden dengan keluarga Shen, bersikap hati-hati. Godaan Guru Qi hanya membuat mereka semakin curiga padanya. Qi Sanxuan terkejut melihat reaksi hati-hati kedua bersaudara itu dan merasa sangat frustrasi hingga ia berharap bisa meraih mereka dan pergi. Fang Lin tertawa menggoda, sepertinya pesona Tuan Qi tidak cukup. Sambil menggerutu, Qi Sanxuan berbicara lagi, aku bisa menjadikan kalian berdua sebagai muridku, memberimu pil terbaik untuk meningkatkan kekuatanmu, dan menawarkanmu prospek yang tak terbatas. Itu akan menjadi 1000, tidak, 1.000.000 kali lebih baik daripada apa yang kalian miliki di sini di negara Qian. Di sini, kalian akan selalu menjadi penyuling pil dengan peringkat terendah, dengan sedikit sumber daya yang tersedia. Sayangnya, saudara Zhong menggelengkan kepala dan menolak tawaran itu. Tidak peduli apa yang dikatakan Tuan Qi, mereka tidak akan mempercayainya. Mereka telah memutuskan untuk tinggal di negara Qian. Pergi ke negara yang tidak dikenal berarti mereka bergantung pada belas kasihan orang lain. Setidaknya di negara Qian, mereka bisa mengandalkan Fang Lin jika terjadi sesuatu. Di negara baru, mereka akan sendirian. Bagi saudara Zhong sekarang, prospek yang luas tampaknya tidak realistis. Mereka harus membangun diri mereka terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan masa depan. Qi Sanxuan tercengang. Apakah kedua saudara kandung ini sudah gila? Mereka meninggalkan masa depan yang hebat hanya untuk tinggal di negara kecil ini. Pada saat ini, Penatua Su juga berjalan santai, wajahnya yang riang bertanya, apa yang dilakukan Tuan Qi di sini?
Mengapa wajahnya muram? Qi Sansuan mendengus dan menunjuk ke arah saudara Zong, aku ingin membawa mereka ke negara Suan. Kalian pasti tidak akan menolak, kan? Penatua Su tampak terkejut, lalu mengalihkan pandangannya ke saudara Zong. Penatua Su punya kesan tersendiri tentang mereka, di antara ke-11 yang lulus penilaian, mereka tampil cukup baik. Akan tetapi, meskipun mereka tidak begitu luar biasa hingga menonjol di antara para kandidat, sungguh mengejutkan bahwa Qi Sansuan ingin membawa mereka ke negeri Suan. Bukan aku yang memutuskan. Kalau mereka bersedia, aku tidak akan keberatan, kata Tetua Su. Mulut Qi Sansuan berkedut. Jika kedua saudara ini bersedia, apakah dia perlu membuang-buang napas? Baiklah, jika kau tidak mau pergi, aku tidak akan memaksamu. Tapi harus kukatakan, tinggal di sini hanya akan membuang-buang bakatmu. Setelah mengatakan ini, Qi Sansuan berbalik dan berjalan pergi. Zong Haoran berbicara dengan sedikit khawatir, tidak apa-apa jika kita menolaknya, kan? Fang Lin menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir. Dengan adanya Tetua Su di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Penatua Su melotot ke arah Fang Lin, suaranya dipenuhi dengan kejengkelan, semua ini salahmu. Fang Lin berpura-pura tidak bersalah, sekarang, Tetua Su, Anda tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya. Anda melihat sebelumnya bagaimana kedua murid guru Qi berperilaku. Jika itu terjadi pada Anda, apakah Anda akan mampu mentolerirnya? Tetua Su terdiam, tetapi dia harus mengakui bahwa Fang Lin ada benarnya. Jika dia berada dalam situasi yang sama, dia mungkin tidak akan sanggup menanggung perilaku murid-murid Master Qi. Penatua Su, aku mempercayakan kedua saudara itu kepadamu. Tolong jaga mereka, kata Fang Lin sambil tersenyum licik. Penatua Su mengangguk dan menepuk bahu Zong Haoran sambil berkata, kedua anak muda ini cukup hebat. Zong Haoran dan Zong Xiaorou merasa bersyukur. Fang Lin merekomendasikan mereka kepada Tetua Su, yang memungkinkan mereka menemukan pelindung yang dapat diandalkan. Jika mereka mendapat dukungan dari Tetua Su, orang yang bertanggung jawab atas divisi aliansi Pil Negara Qian, mereka tidak akan tersentuh di negara Qian. Saudara Fang, terima kasih, saudara-saudara Zong mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Fang Lin. Mulai sekarang, mereka akan menganggap Fang Lin sebagai dermawan mereka. Fang Lin, kemarilah sebentar, kata Tetua Su tiba-tiba. Fang Lin menemani Penatua Su ke tempat di mana mereka dapat berbicara secara pribadi. Apakah Anda akan berpartisipasi dalam turnamen antara tiga negara? Fang Lin mengangguk. Tetua Su adalah sosok berpengaruh di ibu kota Qian dan tentu saja menyadari hal itu. Saya hanya seorang pengganti, saya mungkin tidak perlu berbuat banyak, jawab Fang Lin. Penatua Su mengangguk, lalu berkata, tahukah kau bahwa dalam 2 bulan, negara Qian kita, bersama dengan kerajaan Meng, dan negara Suan, akan menyelenggarakan konvensi pemurni pil. Mendengar ini, Fang Lin terkejut dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak menyadari konvensi pemurni pil ini. Penatua Su berkata dengan sungguh-sungguh, alasan saya memberitahu Anda hal ini adalah karena kami berharap Anda dapat berpartisipasi. Aliansi Pil Negara Qian mungkin perlu mengandalkan Anda untuk menyelamatkan muka. Bab 321, Niat Membunuh. Ternyata, konferensi pemurnian pil yang akan diselenggarakan 2 bulan dari sekarang tidak hanya bertujuan untuk memantapkan keterampilan alkimia para penyuling pil dari negeri Yun, kerajaan Meng, dan negeri Qian, tetapi juga untuk menentukan 3 orang yang akan melanjutkan pelatihan di Menara Tiang Pil. Ketiga tempat ini bukanlah kuota yang dibagi di antara ketiga negara. Hanya 3 individu paling berbakat di konferensi pemurnian pil yang akan memperoleh hak untuk maju. Dengan kata lain, jika anggota negara Qian dari aliansi pil cukup hebat, mereka mungkin akan mengamankan ketiga tempat tersebut. Sebaliknya, ketiga tempat tersebut juga dapat diambil oleh peserta dari 2 negara lainnya. Dalam konferensi sebelumnya, aliansi pil negara Yun selalu mendominasi, biasanya merebut 2 hingga 3 tempat. Aliansi pil negara Qian dan kerajaan Meng telah menunjukkan tingkat keterampilan yang sama. Itulah sebabnya Penatua Su selalu gelisah, berhasrat untuk melampaui negeri Yun dan menjadikan aliansi pil negeri Qian yang terkuat di antara 3 kerajaan bawah. Konferensi pemurnian pil yang akan datang ini memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tentu saja, partisipasi Fang Lin sangat penting. Tanpa dia, peluang kemenangan aliansi pil negara Qian akan tetap tipis. Mendengar ini, Fang Lin mengerutkan keningnya lebih erat. Dia sudah terlibat dalam kompetisi antar negara,
dan sekarang dia juga harus berpartisipasi dalam konferensi pemurnian pil. Ini menjadi sangat sibuk. Penatuasu, apa masalahnya dengan menara tiang pil? Tanya Fang Lin. Dia tidak tahu apa-apa tentang menara yang disebutkan oleh Penatuasu, jadi dia bingung. Menara tiang pil berisi banyak keterampilan alkimia kuno dan wawasan para alkemis legendaris dari zaman kuno. Memiliki akses untuk berlatih di dalam menara akan memberikan bantuan yang signifikan bagi seorang alkemis, jawab Penatuasu. Mendengar ini, minat Fang Lin memudar. Keterampilan alkimia kuno mana yang belum dia ketahui? Mengenai wawasan dari para alkemis legendaris, mereka kurang menarik baginya. Bagaimanapun, dia pernah menjadi penguasa pil di kehidupan sebelumnya. Setelah mencapai tingkat penguasaannya, dia hampir tidak bisa mengambil manfaat dari wawasan orang lain tentang alkimia. Singkatnya, Fang Lin sama sekali tidak tertarik. Bergabung dengan konferensi itu tampaknya tidak ada gunanya, kecuali untuk melindungi harga diri aliansi pil negara Qian. Penatuasu, saya juga harus berpartisipasi dalam kompetisi antar negara. Saya rasa saya tidak dapat menghadiri konferensi alkimia ini sebelum itu, Fang Lin menolak dengan tegas. Penatuasu terkejut dan menatap Fang Lin dengan heran. Apakah pemuda ini benar-benar menolak? Apakah dia sama sekali tidak tertarik dengan menara tiang pil? Tetua Su merasa bingung. Menurut logika, setiap alkemis muda pasti ingin berlatih di menara tiang pil, tetapi logika ini tampaknya menemui hambatan bagi Fang Lin. Setelah merenung sejenak, Penatua Su membalas, selain menara tiang pil, Anda juga akan menerima hadiah dari markas besar aliansi. Hadiah-hadiah ini bukan hal yang remeh, hadiah-hadiah ini seringkali mencakup ramuan obat kuno yang berusia setidaknya 1000 tahun. Mendengar perkataan Tetua Su, alis Fang Lin sedikit berkedut. Setelah menyadari reaksi ini, Tetua Su diam-diam merasa heran bagaimana Fang Lin tertarik pada tanaman obat berusia ribuan tahun tetapi tidak tertarik pada kesempatan unik untuk berlatih di Pil Pol Tower. Jadi itu benar-benar tanaman herbal berusia ribuan tahun. Kau tidak bisa menipuku, kan, Tetua Su? Fang Lin tampak ragu. Penatua Su menjawab dengan tidak sabar, mengapa aku harus berbohong padamu? Selama kau menjadi salah satu dari 3 orang yang terpilih untuk berlatih di Menara Tiang Pil, kau akan diberi hadiah oleh markas besar aliansi Pil. Selain itu, jika kau mengalahkan pesaing dari 2 negara lainnya, hadiahnya akan lebih besar lagi. Selain itu, aku akan menawarkan ramuan obat berusia 1000 tahun dari persediaan pribadiku. Benarkah? Fang Lin yang sudah yakin sepenuhnya, jantungnya berdebar kencang. Ramuan obat berusia 1000 tahun itu akan jauh lebih bermanfaat baginya daripada beberapa wawasan legendaris atau keterampilan alkimia kuno. Penatua Su tersenyum lembut dan meyakinkan Fang Lin, jika kamu berhasil masuk ke dalam 3 besar, mendapatkan setidaknya ramuan berusia 2000 tahun adalah hal yang pasti. Fang Lin mengangguk, baiklah, aku akan berpartisipasi. Namun, Tetua Su, kau harus menepati janjimu. Tolong siapkan ramuan berusia ribuan tahun itu terlebih dahulu. Penatua Su tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, kamu akan mendapatkan apapun yang menjadi hakmu. Setelah jeda, Penatua Su melanjutkan, namun, kamu harus mencoba untuk naik ke level penyuling pil 3 kuali sesegera mungkin. Berpartisipasi di level penyuling pil kuali kedua akan sedikit di bawah standar. Fang Lin terkekeh, itulah sebabnya aku datang hari ini, untuk maju ke penyuling pil 3 kuali. Aku hanya menunggu giliranku untuk tampil dalam penilaian publik. Penatua Su mengangguk dan menepuk bahu Fang Lin. Wajahnya berubah serius saat dia memperingatkan, kamu harus berhati-hati di sekitar Qisan Xuan. Dia memegang posisi penting di aliansi pil. Fang Lin bertanya dengan bingung, bukankah dia hanya seorang tetua dari aliansi pil negara Xuan? Penatua Su menggelengkan kepalanya, kau tahu sedikit tentang aliansi pil. Meskipun Qisan Xuan hanyalah seorang penatua aliansi pil dari negara Xuan, dia terhubung dengan silsilah ahli pil racun. Ahli pil racun terus-menerus mendapatkan kekuasaan di dalam aliansi. Jika mereka bermaksud mempersulit keadaanmu, itu bisa jadi rumit. Apa? Dia adalah ahli pil racun. Fang Lin terkejut, wajahnya mendung. Fang Lin akhirnya mengerti mengapa dia selalu merasa ada yang aneh dengan Qisan Xuan, itu karena Qisan Xuan adalah ahli pil racun. Penatua Su melanjutkan, para ahli pil racun telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam aliansi pil. Mereka telah menyusup dan memperoleh posisi-posisi tinggi, dan Qisan Xuan kemungkinan akan menggunakan koneksinya untuk membalas dendam terhadap kita setelah penghinaan publik yang dialaminya. Aku dapat mengatasinya, tetapi kau mungkin menjadi target yang lebih mudah.
Aku khawatir aku tidak dapat melindungimu. Fang Lin terdiam. Ia yakin Penatuasu tidak sekadar melebih-lebihkan. Jika Penatuasu bersikap sangat hati-hati, Kisansuan jelas merupakan masalah serius. Sekarang Kisansuan sudah menjadi bagian dari aliansi Pil, akan sulit bagi Fang Lin untuk maju. Jadi, haruskah dia memanfaatkan kesempatan ini, saat Kisansuan masih di negara Qian, untuk melenyapkannya? Semakin Fang Lin merenungkannya, semakin kuat niatnya untuk membunuh, terutama setelah mengetahui bahwa Kisansuan adalah ahli pil racun. Penatuasu, berapa level Kisansuan? Tanya Fang Lin. Tetuasu menjawab, dia mungkin seorang penyuling pil tingkat 5 kuali. Fang Lin menggelengkan kepalanya, aku bertanya tentang tingkat seni bela dirinya. Penatuasu, yang terkejut, tetap menjawab dengan tepat, dia mungkin berada di sekitar tahap ke-6 asal surgawi. Mendengar ini, mata Fang Lin berkedip dengan serius. Dengan Kisansuan di tahap ke-6 Heavenly Origin, Fang Lin tidak memiliki peluang melawannya. Jika dia mencari masalah, tidak jelas siapa yang akan mati. Penatuasu mengetahui apa yang ada dalam pikiran Fang Lin dan merasa heran. Dia bertanya, kau tidak berpikir untuk membunuh Kisansuan, kan? Apakah kau sudah gila? Fang Lin menggelengkan kepalanya. Dia memang berniat membunuh, tetapi dengan kekuatan Kisansuan, Fang Lin tidak punya peluang. Sebenarnya, mungkin ada cara untuk membunuh Kisansuan, tetapi tingkat kesulitannya akan meroket. Pernyataan tiba-tiba Penatuasu mengejutkan Fang Lin. Bab 322, Tantangan. Penatuasu, apa maksudmu dengan itu? Tanya Fang Lin, tampak terkejut. Penatuasu memutar matanya, tidak ada, hanya sekadar komentar biasa. Setelah berkata demikian, Tetuasu berbalik dan berjalan pergi dengan santai. Fang Lin mengamati sosok Elder Su yang semakin menjauh. Orang tua ini, apakah ucapannya benar-benar sesantai yang dikatakannya? Guru Qi bersama kedua muridnya pergi tanpa ada keinginan untuk tinggal lama, bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat yang tidak menarik seperti negeri Qian. Setelah kepergian Master Qi, aliansi Pil segera memulihkan suasana seperti biasa. Banyak yang gembira dengan kepergiannya. Pada sore hari, Fang Lin mengikuti penilaian kemajuan dan, tanpa kejutan apapun, menjadi penyuling pil kuali ketiga dengan lancar. Kali ini, Fang Lin tidak bersinar terlalu terang, hasil penilaiannya tidak sempurna tetapi dianggap sangat baik. Mengenakan lencana penyuling pil kuali ketiga, Fang Lin memasuki peringkat melalui wilayah lencana dan mendapati posisinya di posisi ke-130 dari 150 tempat yang tersedia dalam total peringkat penyuling pil kuali ketiga negeri Qian. Di negara Qian yang luas, hanya ada sekitar 100 penyuling pil kuali ketiga, jumlah yang tidak dapat disangkal terbatas. Sebagian besar penyuling pil kuali ketiga ini terkonsentrasi di dalam aliansi pil, memiliki lebih dari setengah dari semua penyuling pil kuali ketiga. Ketika nama Fang Lin menghilang dari peringkat penyuling pil kuali kedua dan muncul di peringkat penyuling pil kuali ketiga, para penyuling pil negeri Qian terkejut. Fang Lin, yang belum berusia 20 tahun, telah menjadi penyuling pil kuali ketiga. Selain era 4 orang suci dari Sekte Pil, pada dasarnya tidak ada yang mencapai tingkat seperti Fang Lin. Apa artinya menjadi penyuling pil kuali ketiga sebelum usia 20? Ini menunjukkan bahwa Fang Lin memiliki potensi besar dan bakat luar biasa dalam Tao Alkimia. Tingkat yang dapat dicapainya di masa depan tidak terbayangkan oleh siapapun. Tentu saja, ada yang kagum, ada pula yang mengejek. Beberapa orang percaya bahwa, meskipun Fang Lin tampak seperti seorang jenius yang tak tertandingi, ia berfokus pada pemanfaatan potensinya. Meskipun saat ini ia berada di puncaknya, prestasinya di masa depan masih belum pasti. Bagaimanapun, banyak yang memahami gagasan bahwa anak yang pintar sebelum waktunya mungkin tidak akan tumbuh menjadi anak yang baik. Tidak semua yang menunjukkan kejeniusan sejak dini dapat mempertahankan momentum ini. Banyak pula contoh yang pada awalnya biasa-biasa saja, tetapi kemudian membuat lompatan besar ke depan. Secara umum, Fang Lin, di mata kebanyakan orang, adalah seorang jenius langka dalam alchemy Tao. Namun, di mata beberapa orang, ia seperti meteor, mempesona tetapi tidak berkelanjutan. Dan tentu saja, minoritas ini umumnya memusuhi Fang Lin. Melihat peringkat namanya, Fang Lin mulai berpikir. Pemeringkatannya tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu. Cara paling sederhana untuk naik peringkat adalah melalui tantangan. Tantang penyuling pil yang memiliki peringkat lebih tinggi. Selama Anda mengalahkan mereka, peringkat Anda akan langsung naik. Namun, di negara Qian,
Tantangan untuk mengubah peringkat jarang terjadi, karena kualitas yang diwakili oleh peringkat ini diakui tinggi. Para penyuling pil yang peringkatnya lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan nyata. Bagi penyuling pil yang peringkatnya lebih rendah untuk berhasil menantang penyuling pil yang peringkatnya lebih tinggi hampir mustahil. Tentu saja, ada contoh tantangan yang berhasil, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, belum ada satupun tantangan yang berhasil. Jika tantangan berhasil, tidak hanya akan ada perubahan peringkat, tetapi Anda juga dapat memperoleh hadiah dari Pil Alliance tergantung pada kesulitan tantangan. Fang Lin baru saja mendapat ide tentang hadiah tantangan ini. Ia berpikir, mengapa tidak melakukannya jika gratis, dan juga memanfaatkan kesempatan untuk mengamati kemampuan penyuling pil lainnya di negara Qian. Kemudian, Fang Lin berbagi pemikirannya dengan Tetua Su. Tetua Su setuju, menantikan tantangan yang dihadapi Fang Lin. Fang Lin mempertimbangkan dengan matang dan memilih untuk menantang pemurni pil di peringkat ke-20, seorang pria bernama He Liangyong dari Aliansi Pil. He Liangyong ini juga salah satu pengurus Pil Alliance. Penampilannya tidak menonjol, tetapi tidak ada seorang pun di Pil Alliance yang meremehkannya karena ia telah berpartisipasi dalam konferensi Grandmaster dan hampir mendapatkan tempat di Pil Pol Tower. Sayangnya, hal itu hampir tidak pernah terjadi. Ia dikalahkan oleh seorang penyuling pil dari negara Yun, yang menyebabkan kepercayaan dirinya terpuruk. Selanjutnya, saat bertarung melawan seorang penyuling pil dari kerajaan Meng, ia melakukan kesalahan di saat-saat ia lengah, yang mengakibatkan kekalahan dalam sebuah kompetisi yang peluangnya untuk dimenangkannya sangat besar. Setelah kekalahan He Liangyong di konferensi Grandmaster, dia kehilangan ketajamannya sebelumnya, tampil seperti orang biasa. Penguasaan pemurnian pil He Liangyong juga terus meningkat seiring bertambahnya usianya. Meskipun ia belum memasuki ranah pemurni pil 4 kuali, ia cukup menonjol di antara pemurni pil kuali ketiga, dengan keterampilan dasar yang solid. Bahkan mereka yang berada di peringkat sekitar belasan tidak jauh lebih kuat dari He Liangyong. Peringkat He Liangyong diraih karena ia tidak pernah membuat tantangan apapun. Jika ia menantang para penyuling pil di 10 besar, peluangnya untuk berhasil tidak akan kecil. Fang Lin memilih untuk menantangnya karena dia merasa bahwa He Liangyong adalah pesaing yang layak. Di aula samping, Fang Lin bertemu dengan He Liangyong, memang orang biasa, sopan dan lembut, memberikan kesan pertama yang baik kepada orang lain. Fang Lin, aku tidak menyangka kau akan datang dan menantangku. Aku khawatir aku mungkin bukan tandinganmu, kata He Liangyong sambil tersenyum. Fang Lin memberi hormat kepadanya sambil mengepalkan tangan, saya ingin sekali belajar dari senior He. Penatua Su dan beberapa pengurus aliansi pil datang ke sini sebagai saksi tantangan. Setelah menyatakan beberapa tindakan pencegahan secara singkat, mereka mengumumkan dimulainya tantangan. Karena menjadi tantangan, tentu saja tingkat kesulitan dalam memurnikan pil yang dipilih tidaklah rendah, yang dikenal dengan nama pil badak. Pil ini adalah pil tingkat ketiga bermutu tinggi dan sangat sulit untuk disempurnakan. Siapapun yang bukan ahli berpengalaman memiliki kemungkinan 80% untuk gagal. Pil badak memiliki efek yang mencengangkan karena meningkatkan peluang untuk menembus level. Tentu saja, efektivitasnya bergantung pada kualitas konsumen. Konsumen berkualitas tinggi akan merasakan efek yang lebih menonjol dari pil badak, sedangkan bagi konsumen berkualitas rendah, efek pil badak mungkin tidak begitu terasa. Namun, dalam banyak kesempatan, pil badak dapat menghasilkan efek luar biasa bagi mereka yang kualitasnya rendah, membimbing seniman bela diri ke dalam kondisi langka gerakan satu badak, yang secara signifikan meningkatkan persepsi mereka. Tentu saja, seberapa ampuhnya pil itu terutama bergantung pada kualitas pil badak yang dapat diracik oleh penyuling pil. He Liangyong, sebagai seorang pemurni pil yang berpengalaman, tentu saja sudah familiar dengan pil badak. Namun, untuk memurnikan pil badak ini, ia harus benar-benar fokus dan tidak boleh ceroboh. Hehe, sepertinya kita akan melihat pertunjukan yang bagus. Tepat saat keduanya hendak mulai memurnikan, dua orang lagi memasuki aula samping. Mereka berdua masih muda, dan ada aura mengejek di wajah mereka. Bab 323, Kekuatan Api Laut Ekstrim. Kedua pemuda ini mengenakan jubah penyuling pil, masing-masing dihiasi lencana penyuling pil 3 kuali di dada mereka. Li Jianlong, Li Feng, apa yang membawa kalian berdua ke sini? Penatua Su bertanya, alisnya berkerut. Mendengar nama mereka, Fang Lin segera mengenali identitas mereka. Mereka adalah ahli pemurnian pil 3 kuali dari keluarga Li, yang masing-masing memiliki peringkat tinggi di papan peringkat.
Li Jianlong menempati posisi kelima sementara Li Feng berada di peringkat ketujuh. Masuk dalam peringkat 10 besar. Meskipun keduanya masih muda, peringkat mereka yang tinggi menunjukkan kekuatan keterampilan alkimia mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kedua anggota keluarga Li ini. Penatuasu, kami mendengar ada tantangan peringkat yang berlangsung di sini, dan kami penasaran, jadi kami datang untuk mengamati, kata Li Jianlong sambil tersenyum lebar. Namun, Li Feng berdiri dengan acuh tak acuh di satu sisi. Tatapannya yang menghina dan berbisa mengamati Fang Lin, seolah-olah tidak ada orang lain yang layak mendapat perhatiannya. Silakan menonton, tapi jangan ganggu pertandingan mereka, kata tetua Su dengan nada agak tidak senang. Ya, kata Li Jianlong sambil tertawa, lalu dia dan Li Feng berdiri bersama. Fang Lin mengalihkan perhatiannya dari dua anggota keluarga Li. Meskipun kehadiran mereka yang tidak diharapkan di sini mungkin menunjukkan adanya masalah, prioritas Fang Lin adalah untuk fokus pada pertandingan dengan He Liangyong. He Liangyong melirik kedua sosok dari keluarga Li yang berada jauh di sana, lalu berbisik kepada Fang Lin, aku curiga mereka datang khusus untukmu. Fang Lin mengangguk, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada He Liangyong. Kedua pesaing telah lama menyiapkan ramuan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil mereka. Begitu Penatuasu memberi sinyal, mereka berdua langsung bertindak. Begitu mereka memulai, keahlian mereka menjadi nyata. Fang Lin bergerak secepat kilat, tangannya bergerak di antara berbagai tanaman herbal bagaikan kupu-kupu di antara bunga, dengan cepat membaginya ke dalam proporsi yang tepat, membuat para penonton terpesona. Di sisi lain, He Liangyong jelas tidak secepat itu, tetapi ia tidak membuang waktu dan bergerak dengan mantap. Meskipun kecepatannya tidak begitu mengesankan, tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam tekniknya. Begitu semua bahan untuk pil telah siap, Fang Lin menamparkan tungku pil, dan api pun membumbung tinggi. Pemandangan Fang Lin menyalakan api menyebabkan banyak pengamat sedikit mengernyit, mereka berharap melihatnya mendemonstrasikan teknik alkimia kuno mengguncang 3 gunung. Dalam menyusun pil badak, Fang Lin memutuskan untuk tidak menggunakan Saking Tree Mountains karena prosesnya terlalu rumit dan memerlukan pendekatan yang solid dan metodis, bukan sekadar kecepatan. Setelah tungku pil benar-benar panas, Fang Lin mulai menambahkan ramuan satu persatu, mengikuti urutan tertentu. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Murid emas mikro. Hal ini membuat penonton bersorak kegirangan. Meskipun mereka tidak dapat melihat teknik Saking Tree Mountains, menyaksikan mikro gold pupil milik Fang Lin tetap merupakan suatu hal yang menyenangkan. Kedua anggota keluarga Li tampak sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa Fang Lin dapat menggunakan pupil emas mikro, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang berbeda. Namun, mereka tidak terlalu terkejut. Meskipun teknik mikro gold pupil sangat sulit dipelajari, di antara 10 orang teratas di papan peringkat, banyak yang mampu menggunakannya. Subjek sebenarnya yang menarik perhatian mereka adalah mengguncang 3 gunung, teknik yang dianggap telah hilang di masa lalu. Di seluruh 9 negara, Fang Lin mungkin satu-satunya yang mengetahuinya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Fang Lin telah berbagi metode mempelajari mengguncang 3 gunung dengan tetua Su, yang telah berhasil mempelajari teknik tersebut. Sementara itu, He Liangyong juga mulai menambahkan ramuan herbal ke tungku pilnya. Tanpa menggunakan murid emas mikro, ia hanya mengandalkan pengalaman. Dengan membandingkan kemajuan mereka, jelas bahwa Fang Lin sedikit lebih unggul. Namun, ini tidak cukup untuk memastikan kemenangan, yang terpenting adalah kualitas pil yang dihasilkan. Tidak ada yang istimewa, kata Li Jianlong tanpa minat. Li Feng mengangguk. Sebagai ahli pemurnian pil 3 kuali yang luar biasa dan bakat terbaik keluarga Li dalam Tao Alkimia, standar mereka sangat tinggi. Sejauh yang mereka ketahui, kinerja Fang Lin sejauh ini tidak lebih dari biasa-biasa saja, dan gagal membuat mereka terkesan. Saya mendapat kesan bahwa Fang Lin ini adalah seseorang yang istimewa, tetapi tampaknya rumor itu salah, kata Li Feng. Sambil tersenyum, Li Jianlong menjawab, baiklah, karena dia adalah musuh keluarga Li, tentu saja kita tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk menekannya. Percakapan mereka sangat pelan, hanya mereka sendiri yang mendengarnya. Sementara itu, Fang Lin telah menambahkan ramuan terakhir ke dalam tungku pil. Namun, alih-alih segera menutup-tutupnya, ia membiarkannya terbuka. Apa yang sedang dia lakukan? Jika dia tidak menutup-tutupnya, suhu di dalam tungku pil tidak akan naik, dan dia tidak akan bisa memurnikan pil, gumam seorang pelayan. Bukan hanya dia, bahkan tetua Su pun penasaran. Apa yang dipikirkan Fang Lin?
Meskipun mereka bingung, tidak ada yang percaya Fang Lin lupa menutup-tutupnya. Bahkan seorang ahli pil pemula pun akan mengingatnya. He Liangyong menatap Fang Lin, sedikit kebingungan terpancar di wajahnya, tetapi ia memilih untuk tidak mengkhawatirkannya. Tugasnya hanyalah berkonsentrasi pada pekerjaannya sendiri. Tiba-tiba, api biru muncul di tangan Fang Lin. Ekspresi semua orang berubah saat melihat api ini, tidak ada seorang pun yang berhasil tetap tenang. Pil api penguasa jiwa. Kapan orang itu mendapatkan pil api penguasa jiwa? Tetua Su berpikir dengan heran. Dia ingat bahwa ketika Fang Lin mengunjungi aliansi pil terakhir kali, yang terakhir tampaknya tidak memilikinya. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa Fang Lin telah menyembunyikannya saat itu. Api biru berkelap-kelip di telapak tangan Fang Lin, bergema dengan suara ombak yang bergelombang. Dalam kejadian berikutnya, Fang Lin melemparkan api biru ke dalam tungku pil, menyebabkannya segera meletus. Api itu menyerupai gelombang besar yang mengancam akan membanjiri aula. Semua orang merasa seperti hampir mati lemas. Jelas bagi semua orang bahwa api biru ini luar biasa. Peringkat api pil penguasa jiwa bersifat hierarkis. Api binatang adalah yang paling tidak penting, api asal langit dan bumi lebih baik, dan api yang diolah sendiri oleh penyuling pil adalah yang terbaik. Api biru itu berkobar bagai lautan dan tampaknya berasal dari dalam lautan yang dalam. Saat He Liangyong melihat Fang Lin mengendalikan pil api jiwa, dia tahu dirinya telah kalah. Jika Fang Lin tidak memiliki pil api penguasa jiwa, He Liangyong akan memiliki keyakinan untuk bersaing dengannya. Namun, kehadiran pil api penguasa jiwa mengganggu keseimbangan. Memilikinya menawarkan keuntungan yang jelas dibandingkan tidak memilikinya. Meski tahu dirinya kalah, He Liangyong tidak putus asa, ia tetap fokus pada pekerjaannya. Anggota keluarga Li memasang ekspresi serius. Baru setelah melihat pil api pengendali jiwa milik Fang Lin, mereka melupakan sedikit pun keinginan untuk meremehkannya. Seiring berjalannya waktu, Fang Lin dan He Liangyong tetap mempertahankan fokus mereka, tetap berkonsentrasi tinggi bahkan selama tahap akhir. Aroma pil perlahan memenuhi udara, Fang Lin telah berhasil memurnikan pilnya. Bagian dalam tungku pilnya berkilauan dengan cahaya yang berubah, tampak luar biasa. Bab 324, Siapa yang menahan siapa? Wangi sekali pil itu, seru seseorang. Tetua Su langsung melotot ke arah orang itu, yang menampakkan ekspresi malu dan langsung terdiam. Semua mata tertuju pada tungku pil di depan Fang Lin. Tidak hanya ada aroma yang kuat, tetapi cahaya yang berkilauan juga menakjubkan. Ini sebenarnya adalah cahaya pelangi formasi pil, meskipun sangat redup. Penampakannya menunjukkan bahwa kualitas pil itu tidak akan kalah, gumam Penatua Su pada dirinya sendiri. Wajah kedua orang dari keluarga Li berubah agak muram. Kehadiran cahaya pelangi formasi pil merupakan tanda pencapaian tinggi dalam pemurnian pil. Mungkin hanya 1 dari 10 pemurni pil hebat yang dapat mencapai ini. Dapat dikatakan, selama ada pil formation Rainbow Light, kualitas pil tersebut pada dasarnya sangat baik, kalau tidak bisa dikatakan luar biasa. Fang Lin memandang pil badak di tungku pilnya dengan puas. Lagi pula, dia menggunakan pil api penguasa jiwa. Jika dia bahkan gagal mengeluarkan cahaya pelangi formasi pil, dia mungkin juga akan menceburkan diri ke sungai. Cahaya pelangi formasi pil bertahan cukup lama sebelum perlahan menghilang. Pada titik ini, He Liangyong juga telah menyelesaikan pemurnian pilnya. Ketika pil itu terbentuk, ada semburat wangi, tetapi tidak lebih dari itu, tidak ada cahaya pelangi pembentukan pil, dan wanginya tampak sedikit memudar dibandingkan dengan milik Fang Lin. Wajah He Liangyong tidak menunjukkan kekecewaan. Pola pikirnya acuh tak acuh terhadap hasil dari awal kompetisi, bahkan penggunaan pil api penguasa jiwa oleh Fang Lin tidak memengaruhinya. Keduanya mengeluarkan pil yang telah mereka ramu dan menyerahkannya kepada Tetua Su untuk diputuskan. Fang Lin, kamu memang hebat. Aku mengakui kekuranganku, kata He Liangyong sambil tersenyum. Ekspresinya tetap tenang, meskipun dia mengagumi bakat Fang Lin, dia tidak menyimpan rasa cemburu. Fang Lin juga sangat menghormatinya. Meskipun mereka baru saja bertemu, Fang Lin dapat melihat bahwa He Liangyong adalah orang yang jujur, memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh banyak ahli pil. Sifat itu, rendah hati. Banyak penyuling pil, terutama yang masih muda, terlalu cemas dan tidak punya kesabaran untuk mengasah keterampilan mereka. Mereka yang berbakat luar biasa adalah minoritas. Kebanyakan orang adalah orang biasa-biasa saja, dan jika mereka ingin menonjol, selain memanfaatkan peluang yang datang kepada mereka, hal terpenting adalah memahami diri mereka sendiri dan bersikap rendah hati. Bakat orang lain selalu milik orang lain,
tidak ada gunanya merasa iri. Sebaliknya, akan lebih baik untuk fokus pada pekerjaan mereka dan mengandalkan tekad mereka untuk memperbaiki diri. Jelaslah bahwa meskipun He Liangyong agak berbakat, ia tidaklah luar biasa. Meskipun pernah gagal, ia tidak membiarkan kegagalan itu menguasai dirinya. Sebaliknya, ia memilih untuk meningkatkan dirinya secara perlahan seiring berjalannya waktu, selangkah demi selangkah. Sebagai seorang pengurus di aliansi Pil, He Liangyong telah melihat banyak bakat, tetapi ia tidak membiarkan hal ini memengaruhi pola pikirnya atau membuatnya patah semangat. Sebaliknya, ia tetap lebih tenang dan pendiam. Dibandingkan dengan para jenius, Fang Lin lebih menghargai seseorang seperti He Liangyong. Dia mungkin tidak menonjol sekarang, tetapi suatu hari nanti dia mungkin bersinar terang seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Kakak He adalah orang yang harus aku kagumi, kata Fang Lin sambil tersenyum. Penatua Su telah memeriksa pil badak yang disempurnakan oleh mereka berdua. Tidak diragukan lagi, pil Fang Lin lebih unggul. Keempat pil badak yang disempurnakannya semuanya berkualitas tinggi, dan samar-samar menunjukkan tanda-tanda telah mencapai kualitas sempurna. Namun, berkat tungku pil dan ramuan obat biasa, kualitasnya nyaris sempurna. Adapun pil He Liangyong, meskipun bagus, ada dua yang kualitasnya sedang dan dua yang kualitasnya tinggi. Sama seperti ini, Fang Lin berhasil dalam tantangannya. Selamat, Fang Lin, kata He Liangyong. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, kakak He, atas pelajarannya. Seorang pengurus dari aliansi Pil segera menaikkan peringkat Fang Lin ke posisi 21 di papan peringkat, menyebabkan He Liangyong turun ke posisi 21, sehingga mendorong semua peringkat berikutnya turun satu. Saat papan peringkat berubah, semua penyuling pil di negara Qian kembali bergairah. Apa yang terjadi? Bagaimana Fang Lin tiba-tiba naik ke posisi ke-20? Dia menantang petarung ke-20 asli, He Liangyong. Dia pasti menang. Mengerikan sekali. Sebelumnya dia hanya berada di peringkat 100, dan sekarang dia tiba-tiba masuk ke peringkat 20 teratas. Suara-suara keheranan bergema dari seluruh penjuru negeri Qian, baik dari para penyuling pil muda maupun yang tua, semuanya tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Fang Lin sangat hebat, dia baru saja menjadi pemurni pil 3 kuali selama kurang dari sehari dan langsung naik ke posisi ke-20 di papan peringkat. Itu keterlaluan. Bahkan mereka yang meragukan Fang Lin sebelumnya kini menutup mulut mereka. Tempat ke-20 ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Fang Lin adalah pesaing tangguh di antara penyuling pil 3 kuali di negara Qian. Menurut aturan, tantanganmu yang berhasil akan memberimu hadiah ramuan obat kuno berusia 1000 tahun, kata Penatua Su dengan ekspresi agak sedih. Siapa yang mengira Fang Lin akan mengambil risiko besar dan menantang yang ke-20 secara langsung? Risikonya terlalu besar, maka hadiahnya pasti ramuan obat kuno berusia 1000 tahun. Namun, ramuan obat kuno berusia ribuan tahun sangatlah berharga, dan bahkan di dalam aliansi pil, persediaannya tidak banyak. Sebelumnya, Tetua Su telah berjanji kepada Fang Lin bahwa jika ia memperoleh tempat di Menara Tiang Pil, ia akan menghadiahinya ramuan obat kuno berusia 1000 tahun. Sekarang, setelah tantangan Fang Lin berhasil, ia harus memberinya yang lain. Pemuda ini sedang dalam perjalanan untuk menghabiskan persediaan ramuan obat kuno berusia 1000 tahun milik aliansi Pil. Fang Lin menatap Tetua Su sambil tersenyum. Dengan sangat enggan, Tetua Su memberikan tas istana 9 kepada Fang Lin. Setelah memeriksanya, senyum di wajah Fang Lin semakin lebar. Terima kasih, Tetua Su, Fang Lin terkekeh. Tetua Su memutar matanya, meskipun dia tidak rela berpisah dengan ramuan obat kuno berusia 1000 tahun, dia hanya berpikir senyum Fang Lin terlalu menjengkelkan. Pada saat ini, dua orang dari keluarga Li berjalan mendekat. Li Feng melirik Fang Lin, wajahnya sepenuhnya dingin dan menghina. Namun, Li Jianlong menghampirinya sambil tersenyum dan berkata dengan santai, itu memang kontes yang seru. Aku ingin tahu apakah Fang Lin tertarik. Kami juga ingin bertukar petunjuk denganmu. Fang Lin langsung menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Senyum Li Jianlong tetap ada, berkata, kalau begitu, aku tidak akan memaksa. Namun, di konvensi pemurni pil 2 bulan lagi, aku harap kamu tidak akan menghalangi kami. Fang Lin kesal mendengarnya, apa maksud mereka, menahan kita? Apakah dia, Fang Lin, tipe orang yang akan menahan seseorang? Dia seharusnya memotong kaki mereka saja. Fang Lin mencibir, siapa yang akan menahan siapa masih belum terlihat.
Omongan kosong keluarga Li jauh lebih unggul daripada keterampilan mereka yang sebenarnya. Bab 325, Perbandingan Kekuatan. Mendengar ini, wajah Li Feng langsung dipenuhi amarah, sementara Li Jianlong masih memperlihatkan senyum yang tak pudar di wajahnya, sama sekali tidak peduli dengan ejekan Fang Lin. Heh, kuharap kau selalu bisa bersikap sombong, kata Li Jianlong sambil tersenyum. Ia mengangguk hormat kepada tetua Su dan pergi bersama Li Feng. Alis Fang Lin sedikit berkerut. Li Jianlong ini tampaknya bukan orang yang mudah ditipu, dia harus berhati-hati di masa depan. Penatua Su melirik pasangan keluarga Li yang akan pergi dan berkata kepada Fang Lin, mereka juga akan berpartisipasi dalam pertemuan penyuling pil dalam 2 bulan, cobalah untuk tidak memiliki konflik dengan mereka. Fang Lin menanggapi dengan senyum pahit, Penatua Su, seperti yang Anda lihat, bukan berarti saya mencari masalah dengan mereka, tetapi mereka selalu dengan sengaja membuat saya bermasalah. Apa yang bisa saya lakukan? Tetua Su terkekeh, siapa yang membuatmu memprovokasi keluarga Li? Sekarang seluruh keluarga, dari tua hingga muda, sedang memikirkan cara menghadapimu, siapa lagi yang bisa kau salahkan? Penatua Su, tuanku masih menungguku di kota kekaisaran, jadi aku permisi dulu, kata Fang Lin kepada Penatua Su. Penatua Su mengangguk dan menepuk bahu Fang Lin. Sebelum meninggalkan aliansi pil, Fang Lin juga memberikan beberapa patah kata nasihat kepada saudara Zong, agar mereka berperilaku baik dalam aliansi dan mengembangkan kemampuan mereka. Fang Lin juga memberi mereka token yang bisa mereka gunakan untuk menghubunginya jika sesuatu terjadi. Setelah itu, Fang Lin meninggalkan aliansi pil dan kembali ke kota kekaisaran. Karena hari sudah malam, guru dan muridnya tinggal 1 malam lagi. Keesokan paginya, mereka dikawal keluar dari gerbang ibu kota Qian oleh Yang Jianye dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Dengan adanya Han Loyun dalam perjalanan, Fang Lin tidak perlu khawatir, dan mereka kembali dengan selamat ke Sekte Kabut Ungu. Fang Lin mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini, meskipun ia juga mendapat banyak pengalaman dan hampir kehilangan nyawanya. Begitu mereka kembali ke Sekte Kabut Ungu, Han Yinyu datang bersama Han Xiaoxing. Ternyata penglihatan Han Xiaoxing berangsur-angsur pulih, dan ia tidak lagi buta total seperti sebelumnya. Kali ini mereka datang untuk meminta Fang Lin memeriksa kondisi Han Xiaoxing dan melihat sejauh mana penglihatannya telah pulih. Fang Lin menyuruh Han Xiaoxing duduk di bangku batu dan langsung memulai pemeriksaan tanpa istirahat. Dia menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, mengirimkan aliran kekuatan batin yang sangat lemah ke tubuh Han Xiaoxing. Han Xiaoxing tidak bereaksi sampai Fang Lin meningkatkan jumlah kekuatan batinnya, lalu dia merasakan sedikit sakit. Fang Lin menarik kembali tenaga dalamnya dan tersenyum, pemulihanmu berjalan dengan baik. Meskipun kondisimu belum normal, mengonsumsi pil selama sekitar setengah bulan akan mempersiapkanmu untuk tahap pengobatan berikutnya. Mendengar ini, Han Yinyu menghela napas lega, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Meskipun Han Xiaoxing biasanya bersikap dingin dan tenang, tangannya yang sedikit terkepal masih menunjukkan kegelisahan di dalam dirinya. Ngomong-ngomong, Fang Lin, ku dengar kau bertarung dengan Yang Xuanfeng di kota kekaisaran. Han Yinyu tiba-tiba bertanya. Han Xiaoxing juga menjadi sangat perhatian saat mendengar pertanyaan ini, meskipun matanya tidak bernyawa, jelas bahwa dia sedang menunggu jawaban Fang Lin. Fang Lin mengangguk dan berkata, kami hanya bertarung sebentar, aku hanya mampu bertahan selama 15 gerakan. Jika aku terus bertarung, aku tidak akan mampu bertahan. Apa yang diucapkan Fang Lin adalah kebenaran, meskipun ia masih menyimpan beberapa trik, namun semua trik tersebut merupakan rahasia besar. Karena ia dan Yang Xuanfeng bukan musuh melainkan hanya berlatih bersama, maka mereka tidak perlu digunakan. Dalam hal kekuatan sebenarnya, Yang Xuanfeng jauh lebih kuat dari Fang Lin. Kau bertahan selama 15 gerakan. Han Xiaoxing tiba-tiba menyela dengan nada penuh keraguan dan ketidaksetujuan. Fang Lin langsung tidak senang, sikap macam apa itu? Bagaimana mungkin aku tidak mampu bertahan 15 jurus? Apakah kau meremehkanku? Fang Lin mendengus, itu fakta. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya ayahmu. Han Xiaoxing juga mendengus pelan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Alis Han Yinyu berkerut saat dia bertanya, jadi, apa pendapatmu tentang kekuatan Yang Xuanfeng? Fang Lin merenung sejenak, aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Ketika dia bertarung denganku, dia jelas tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Aku yakin jika dia serius, aku mungkin hanya bisa bertahan 10 gerakan. Kata-kata ini tidak diucapkan karena kerendahan hati yang palsu. Memang,
Fang Lin dapat melihat bahwa Yang Xuanfeng cukup perhatian ketika mereka sedang bertanding. Jika Fang Lin adalah musuh Yang Xuanfeng, dia mungkin akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Mendengar perkataan ini, Han Yinyu menatap Han Xiaoxing lalu Fang Lin, dan tiba-tiba berkata, kamu harus mencoba melawan Xiaoxing, mari kita lihat apakah Yang Xuanfeng lebih kuat atau Xiaoxing. Fang Lin langsung memasang wajah masam. Apa yang terjadi dengan kalian? Apakah kalian menganggapku sebagai alat pembanding kekuatan? Fang Lin menggelengkan kepalanya tanda menolak. Dia tidak ingin menerima pukulan tak beralasan dari Han Xiaoxing. Melihat penolakan Fang Lin, Han Yinyu tidak mengatakan apapun lagi. Saya bisa mengalahkan Yang Xuanfeng, kata Han Xiaoxing dengan tenang. Fang Lin meliriknya sekilas. Meskipun dia tahu Han Xiaoxing tidak bisa melihat ekspresinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkannya. Nona kedua, berhentilah membual. Bahkan Yang Xuanfeng berkata bahwa dia menahan diri saat bertarung denganmu. Fang Lin membalas sambil menyeringai. Han Xiaoxing tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia menahan diri, begitu pula aku. Han Yinyu juga terkekeh, Fang Lin, jangan meremehkan Xiaoxing hanya karena dia buta. Jika kamu melihat kekuatannya yang sebenarnya, kamu pasti akan tercengang. Fang Lin tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Seberapa kuat Han Xiaoxing tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya ditugaskan untuk menyembuhkan mata Han Xiaoxing, dan muncul di kompetisi Tri Nation. Itu sudah cukup. Ini sebotol pil. Kalau sudah habis dalam waktu setengah bulan, datanglah menemuiku lagi. Fang Lin mengeluarkan sebotol pil dan menyerahkannya kepada Han Yinyu. Setelah mengucapkan terima kasih, Han Yinyu pergi bersama Han Xiaoxing. Setelah menutup pintu halaman, Fang Lin menepuk-nepuk kantong binatang buas, dan seekor binatang buas emas melompat ke bahunya. Berdecit, berdecit, berdecit. Begitu binatang emas itu keluar, ia berteriak kepada Fang Lin dengan mata penuh amarah. Ia tampak tidak puas karena telah dikurung dalam kantong binatang itu begitu lama. Jin, apakah kamu tahu siapa dirimu sebenarnya? Fang Lin meletakkannya di perutnya dan bertanya sambil tersenyum. Binatang emas itu memutar bola matanya ke arah Fang Lin dengan nada jijik, seolah berkata, kaulah orangnya hebat, seluruh keluargamu hebat. Semakin Fang Lin melihatnya, semakin dia kagum. Dia belum pernah melihat makhluk kecil ini di kehidupan sebelumnya dan tidak tahu apa itu. Namun, makhluk itu memiliki kekuatan untuk membuat binatang iblis tertidur. Kembali ke Taman Binatang Kekaisaran, berkat binatang emas ini, beruang berpunggung baja pun tertidur. Hal ini memungkinkan dia dan Yang Po Jun keluar dengan selamat. Binatang emas itu berdiri di atas perut Fang Lin dengan kedua kakinya yang kecil, mengendus-endus, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat langsung ke ladang obat yang tidak jauh dari sana. Bab 326, memasuki kembali Gua Kuno. Pada saat Fang Lin bereaksi, binatang emas itu telah melahap selusin tanaman obat, meninggalkan pemandangan kehancuran total. Fang Lin tertegun, lalu menjerit dan bergegas menangkap binatang emas itu. Dasar binatang tak tahu terima kasih. Berani memakan tanaman herbal yang susah payah aku tanam. Kau mau mati. Fang Lin menggertakkan giginya karena marah. Binatang emas itu menatap Fang Lin dengan sikap acuh tak acuh, bersendawa puas, dengan sedikit aroma ramuan yang tercium di setiap sendawanya. Sudut mulut Fang Lin berkedut. Makhluk itu sangat berani, seolah-olah mengundang Fang Lin untuk melakukan hal terburuk. Namun, kalau ginseng bangkai yang melahap ramuannya, Fang Lin pasti akan memberinya pelajaran keras. Namun, dengan binatang emas itu, Fang Lin tidak sanggup menyakitinya. Pertama, karena makhluk kecil itu pernah menyelamatkannya sebelumnya, dan kedua, karena binatang itu terlalu menggemaskan bagi Fang Lin untuk menyakitinya. Kau tidak bisa makan lagi. Fang Lin memarahi makhluk itu, sambil menepuk-nepuk kepala kecilnya. Binatang emas itu mengedipkan mata besarnya, masih menatap penuh kerinduan ke arah ladang tanaman obat. Fang Lin menyentuh perut makhluk itu, yang sama sekali tidak kembung. Terkejut dengan kenyataan ini, ia bertanya-tanya bagaimana makhluk sekecil itu yang baru saja memakan selusin herba masih bisa terhindar dari pembengkakan. Apakah kamu masih ingin makan? Fang Lin bertanya ragu-ragu. Binatang emas itu menganggukkan kepalanya sambil memperlihatkan ekspresi penuh harap. NUG-S. Fang Lin mengernyit sedikit. Pada tingkat ini, kebun herbalnya masih jauh dari cukup untuk memuaskan makan makhluk itu yang besar. Lagi pula, Fang Lin tidak yakin apakah binatang emas itu akan mengalami perubahan apapun setelah mengonsumsi begitu banyak herbal. Kamu bisa makan apa saja.
Fang Lin bertanya lagi. Binatang emas itu menjerit, seolah mendesak Fang Lin untuk memberinya lebih banyak makanan lesat. Sambil terkekeh, Fang Lin mengeluarkan tas 9 istana dan mengeluarkan ginseng bangkai. Hahaha, aku melihat cahaya siang sekali lagi. Kors ginseng tertawa terbahak-bahak saat dilepaskan. Diamlah sekarang. Fang Lin biasanya menamparkan ginseng mayat itu ke tanah, menyebabkannya menggerutu tanpa henti. Ketika melihat ginseng bangkai, mata binatang emas itu berbinar dan air liur mulai menetes dari mulutnya, bukti dari keinginannya. Hah, apa benda berbulu ini? Kors ginseng juga menatap binatang emas itu, wajahnya yang cabul dipenuhi rasa ingin tahu. Binatang emas itu menjerit beberapa kali pada si ginseng bangkai, yang balas menatapnya tanpa kehilangan minat. Begitu Fang Lin melepaskannya, binatang emas itu menerkam ginseng bangkai dan mulai menggerogotinya. Ah, aku tamat, aku dimakan. Ginseng bangkai berteriak ngeri sementara binatang emas menggerogotinya dengan penuh semangat. Namun, Fang Lin memperhatikan bahwa meskipun binatang emas itu menggerogoti dengan kuat, tidak ada satupun bekas pada tubuh ginseng mayat. Bahkan tidak ada sepotong pun yang tergigit. Binatang emas itu menjerit tidak puas, tampaknya tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia tidak dapat menggerogoti ginseng bangkai dan bahkan mulai menggigit kakinya. Kakiku akan dilahap. Ginseng bangkai itu menggeliat dan menjerit, tetapi pada kenyataannya, ia sama sekali tidak terluka. Meskipun binatang emas itu berusaha mati-matian, ia tidak berhasil menggigit sepotong pun ginseng bangkai. Bahkan tidak ada satupun akar yang hilang. Rasa penasaran kembali muncul di hati Fang Lin. Ia berpikir sejenak dan mengambil sepotong logam dari tas Istana 9, lalu memberikannya kepada binatang emas itu. Saat binatang emas itu menggigit, logam yang jarang terlihat dan sangat keras itu pun berubah bentuk. Binatang kecil ini punya gigi yang kuat. Hampir saja menggerogotiku, ginseng mayat menggigil. Fang Lin sangat tercengang. Binatang emas itu begitu kuat sehingga bahkan ia tidak dapat menggigit ginseng bangkai. Ini menunjukkan betapa luar biasanya ginseng bangkai. Fang Lin tidak pernah menyadarinya sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya ginseng bangkai itu pasti memiliki rahasia yang tidak diketahuinya. Tidak ada ginseng yang tumbuh untuk menyerap energi mayat yang mungkin sesulit ini. Ditambah lagi, binatang emas itu bisa menggerogoti dan memakan apa saja, kecuali ginseng bangkai. Acar tua, siapakah kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa begitu keras? Fang Lin menatap ginseng mayat dan bertanya. Ginseng mayat mendengus dengan angkuh, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku memiliki 1000 tahun kultivasi di belakangku. Siapa yang bisa dibandingkan denganku? Fang Lin tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun begitu, ginseng mayat tidak salah. Budidaya selama 1000 tahun benar-benar mengerikan, bahkan jika seekor babi hidup selama 1000 tahun, ia akan berubah menjadi iblis babi. Terlebih lagi, kors ginseng dipelihara di Endless Dungeon, setelah menyerap sejumlah besar energi mayat. Ia telah memperoleh kecerdasan, ginseng yang bertahan lama ini tidak diragukan lagi dapat dianggap sebagai binatang iblis. Old Pikle, kau sudah hidup begitu lama, apakah kau tahu sesuatu tentang asal-usul makhluk kecil ini? Fang Lin bertanya lagi. Mayat ginseng menatap binatang emas itu dengan waspada, aku tidak mengenali makhluk ini. Tapi dia sangat brutal, mencoba menggigitku di setiap kesempatan, tentu saja tidak ada hal baik yang bisa dihasilkan darinya. Fang Lin mendesah dan memijat pelipisnya. Satu ginseng mayat yang merepotkan sudah cukup, dan sekarang makhluk tak dikenal telah bergabung dalam kelompok itu. Jika binatang emas itu keluar, ia akan menghancurkan kebun-kebun tanaman obat di seluruh sekte kabut ungu. Saat Fang Lin masih merenungkan bagaimana dia akan mengatur keduanya, suara seorang wanita tiba-tiba terngiang di telinganya. Datanglah ke gua kuno. Fang Lin terkejut. Suara itu milik wanita yang disegel di dalam gua kuno, wanita yang jejaknya masih ada padanya. Sambil mengerutkan kening, Fang Lin bertanya-tanya apa yang diinginkan wanita itu darinya. Jika bukan karena tandanya, dia lebih suka tidak berhubungan lagi dengannya. Wanita itu terlalu misterius, dan dia tidak berdaya, wanita itu bisa memanipulasinya sesuka hati. Namun Fang Lin tidak punya pilihan selain menurutinya. Ia segera menyimpan binatang emas dan ginseng mayat ke dalam tasnya dan langsung menuju gua kuno. Sesampainya di gua, nenek tua bermata satu itu duduk bersila di atas akar pohon tua. Melihat Fang Lin, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Penatua, aku harus memasuki gua sekali lagi. Fang Lin menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Nenek tua bermata satu itu mengangguk, saat ini,
tidak ada seorang pun di dalam gua kuno yang sedang menguraikan prasasti itu. Anda boleh masuk. Fang Lin menyambutnya dan segera melangkah masuk ke gua kuno. Begitu masuk, Fang Lin langsung disambut oleh daya isap yang luar biasa, daya yang pernah ditemuinya saat pertama kali masuk ke dalam gua. Percikan. Tak lama kemudian, Fang Lin terjatuh dengan keras ke tanah, sambil menggerutu saat ia bangkit berdiri. Penatua, apa yang Anda butuhkan dariku? Fang Lin bertanya keras-keras, sambil melihat sekeliling gua. Bab 327, Tua. Senior, mengapa Anda memanggil saya? Fang Lin bertanya dengan hati-hati. Di depan, dalam cahaya redup, ada sosok, tetapi pandangannya tidak jelas. Seolah-olah ada tabir hitam yang menyelimutinya, menghalangi pandangan Fang Lin. Biarkan aku melihat binatang emas itu. Suara wanita itu terdengar, membawa sedikit rasa harap. Fang Lin mengerutkan kening. Dia memanggilnya ke sini hanya untuk melihat binatang emas itu. Apa yang wanita ini coba lakukan? Mungkin dia tahu asal-usul binatang emas itu. Pada saat itu, Fang Lin menepuk tas binatangnya dan menangkap binatang emas itu. Benar sekali. Sebuah suara yang sedikit terkejut terdengar dari kegelapan. Fang Lin segera bertanya, apakah kamu tahu dari mana makhluk ini berasal, senior? Suara wanita itu terdengar lagi, kau tidak perlu tahu asal-usulnya, tetapi kau harus merawatnya dengan baik. Sebaiknya kau memberinya pil esensi. Mendengar ini, Fang Lin mengerutkan bibirnya. Dia bahkan tidak mau memberitahunya. Juga, kamu harus berhati-hati dengan ginseng bangkai yang berusia 1000 tahun itu. Itu luar biasa. Bahkan aku tidak tahu seberapa hebatnya itu, lanjut wanita itu. Pernyataan ini membuat hati Fang Lin hancur. Jika wanita ini saja tidak dapat memahami detail tentang ginseng mayat berusia 1000 tahun, itu akan sedikit menakutkan. Senior, apakah ginseng mayat berusia 1000 tahun itu akan berbahaya bagiku? Tanya Fang Lin. Wanita itu menjawab, mestinya tidak, tapi ingatannya tampaknya rusak. Jangan biarkan ingatannya pulih. Fang Lin mengangguk berulang kali. Kekuatanmu meningkat dengan cepat, tetapi kamu perlu memperhatikan untuk menstabilkan wilayahmu. Jangan menjadi tidak stabil karena promosi yang cepat. Pastikan untuk meletakkan fondasi yang kokoh, kata wanita itu. Fang Lin mencibir dalam hati. Apakah aku benar-benar membutuhkanmu untuk mengingatkanku tentang ini? Aku memahami prinsip-prinsip ini lebih baik daripada siapapun. Baiklah, kau boleh pergi. Ingat untuk menjaga binatang emas itu, kata wanita itu dengan ringan. Namun Fang Lin tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya dengan ragu-ragu, senior, bisakah Anda mengajariku satu atau dua teknik bela diri yang kuat atau memberiku harta karun untuk membela diri? Wanita itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi, aku telah menyegel kekuatan di dalam dirimu. Jika kamu menghadapi krisis hidup atau mati, segel ini akan terbuka dan menyelamatkan hidupmu. Namun, segel ini hanya dapat digunakan satu kali. Dengan kata-kata itu, cahaya redup muncul dari kegelapan, seketika menghilang di dahi Fang Lin, membentuk bintik hitam kecil. Bintik hitam itu sangat kecil. Kecuali seseorang mendekati wajah Fang Lin, mereka tidak akan menyadarinya. Fang Lin menyentuh dahinya, tidak yakin apakah dia senang atau kesal. Titik itu adalah segel lain, dalam istilah yang lebih baik, itu ditinggalkan untuknya sebagai jimat pelindung, tetapi pada kenyataannya, itu mungkin memberi wanita itu lebih banyak kendali atas dirinya. Jika dia melakukan sesuatu untuk menentangnya, segel ini mungkin bisa langsung merenggut nyawanya. Apakah Anda tidak punya harta yang bisa Anda berikan kepada saya, senior? Fang Lin bertanya dengan wajah muram. Bagaimanapun, dia telah datang sejauh ini dan tidak seharusnya pergi dengan tangan kosong. Dia harus mendapatkan beberapa keuntungan. Berani sekali kamu. Nada bicara wanita itu berubah dingin, diwarnai ejekan. Fang Lin mengusap hidungnya. Kata-kata senior, aku tidak memaksakan batasan apapun di sini. Aku melayani Anda dan meskipun aku tidak memiliki prestasi, aku bekerja keras. Jika Anda memberiku beberapa hadiah, bukankah aku akan lebih termotivasi saat bekerja untuk Anda? Aku punya segel di dalam dirimu, apakah kau berani untuk tidak termotivasi? Wanita itu terkekeh dingin. Fang Lin mengerutkan bibirnya. Begitulah kata-kata, senior, dia hanya pelit. Bahkan tidak mau menyerahkan beberapa harta. Kau sudah mendapatkan mayat Demon Sein dan pedangnya, bukankah kau masih belum puas? Tanya wanita itu tiba-tiba. Fang Lin terkejut, dan senyum malu muncul di wajahnya. Aku tidak berani memindahkan mayat Demon Sein.
Apa gunanya bagiku? Mengenai pedang, terkadang berhasil, terkadang tidak. Selain kadang-kadang mengeluarkan sedikit darah, pedang itu tidak berguna. Aku benar-benar kekurangan harta karun. Kalau saja wanita itu tidak terjebak di dalam, dia pasti akan keluar dan menamparkan wajah Fang Lin dengan keras. Tidak ada yang bisa mengomentari tubuh Demon Sein, tetapi pedang itu adalah artefak milik Demon Sein, tidak dapat diprediksi dan kuat. Bahkan dia tergoda olehnya, dan jika dia tidak terjebak di sini, dia akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Pedang Demon Sein itu hebat, kau hanya belum memahami cara menggunakannya. Beri dia darahmu selama sebulan, dan pedang ini akan memulihkan semangatnya, balas wanita itu. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk berulang kali. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi sekarang, perintah wanita itu. Fang Lin tidak bergerak, berdiri di sana dengan seringai malu di wajahnya. Senior, apakah kamu yakin tidak ada harta karun cadangan yang bisa aku gunakan? Wanita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengucapkan satu kata, enyahlah. Sebelum Fang Lin sempat menjawab, embusan angin bertiup kencang dan membuat Fang Lin terlempar keluar gua. Fang Lin berguling keluar dari gua kuno seperti rumput liar, berguling-guling beberapa kali sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia segera bangkit dan melihat sekeliling dengan tenang. Menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan kesulitannya yang memalukan, dia menghela napas lega. Kok kamu bisa sampai tertembak? Tanya wanita tua bermata satu di samping dengan heran. Fang Lin tampak malu. Ia mengepalkan tangan dan memberi hormat sebelum berbalik untuk pergi. Kembali ke halaman, Fang Lin segera mengambil pedang panjang berwarna darah dan memotong pergelangan tangannya. Pedang panjang berwarna darah itu awalnya tidak bereaksi, tetapi setelah beberapa saat, ia mulai bersinar redup. Tepat setelah itu, Fang Lin dapat merasakan pedang itu menyerap darahnya. Meskipun sangat lambat, ia dapat merasakannya dengan sangat jelas. Setelah menyerap sebagian darahnya, Fang Lin menyimpan pedangnya. Seseorang tidak boleh mengeluarkan terlalu banyak darah setiap kali, jika tidak, energinya akan terkuras. Kemudian, Fang Lin memurnikan sejumlah pil esensi dan memberikannya kepada binatang emas itu. Setelah memakan lusinan pil esensi, binatang emas itu langsung tertidur lelap dan pingsan di pangkuan Fang Lin. Fang Lin memasukkannya ke dalam tas binatangnya dan mulai bermeditasi. Keesokan harinya, Fang Lin meninggalkan halamannya untuk mengunjungi Han Loyun. Hari ini, Fang Lin akan mengunjungi perbendaharaan Kabut Ungu untuk memilih harta karun. Ketika Fang Lin menjadi murid sejati Kabut Ungu, Han Loyun telah berjanji kepadanya bahwa ia dapat dengan bebas memilih harta dari perbendaharaan Kabut Ungu. Fang Lin belum pernah ke sana. Sekarang setelah dia punya waktu luang, dia pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengunjungi dan melihat apa yang disebut sebagai harta karun Kabut Ungu. Harta karun Kabut Ungu dibagi menjadi 3 bagian, surgawi, bumi, dan manusia. Seniman bela diri asal surgawi dapat memasuki harta karun A, seniman bela diri asal bumi dapat memasuki harta karun B, sedangkan seniman bela diri asal manusia dapat memasuki harta karun manusia. Ketiga perbendaharaan ini memiliki standar yang sangat berbeda. Harta karun yang paling langka dan paling berharga disimpan di perbendaharaan A. Mengingat kultivasi Fang Lin hanya pada level ke-7 asal bumi, ia hanya bisa memasuki perbendaharaan B. Meskipun Fang Lin benar-benar ingin mengunjungi perbendaharaan A, peraturan adalah peraturan. Bahkan Han Loyun tidak dapat melanggarnya demi Fang Lin. Dengan token Han Loyun, Fang Lin tiba di pintu masuk perbendaharaan B. Namun, dia mendapati seorang lelaki tua yang berantakan tergeletak di depan gerbang perbendaharaan B.